Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia dengan NIM 118110015. Jadi di sini saya akan memaparkan isi dari proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Penggunaan Diksi dalam Komunikasi Lisan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi dalam isi proposal ini terdiri dari 3 poin besar yang meliputi bagian pertama pendahuluan, kedua landasan teori, dan yang ketiga ada metode penelitian. Langsung saja di poin pertama, yaitu latar belakang. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja terkait dengan alasan saya mengambil judul tersebut. Jadi seperti yang kita ketahui, dalam interaksi yang dilakukan oleh mahasiswa di lingkungan kampus tidak terlepas dari penggunaan diksi. Nah, diksi yang kita ketahui adalah pilihan kata, yaitu pilihan kata mana yang harus dipakai dalam membentuk, dalam menyampaikan suatu gagasan atau ide, atau dalam membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat dalam suatu situasi tertentu. Penggunaan diksi yang kurang tepat juga tentu akan ditemui dalam interaksi yang dilakukan oleh mahasiswa di lingkungan kampus, khususnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan mahasiswa terkait dengan istilah-istilah kata yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan. Masalah inilah yang menjadi acuan bagi penulis dalam mengangkat judul terkait dengan penggunaan diksi tersebut. Alasan lain penulis mengangkat judul tersebut karena judul tersebut masih terbatas yang mengangkatnya sebagai tugas akhir. Hal ini penulis ketahui dari hasil observasi perpustakaan bahwa yang mengangkat judul tersebut masih terbatas yang mengangkatnya sebagai tugas akhir atau karya ilmiah. Selain itu, penulis ingin mengetahui seberapa banyak penggunaan diksi yang digunakan oleh mahasiswa dari ragam bentuk di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram, sehingga apakah sudah banyak yang tepat atau malah sebaliknya, karena seperti yang diketahui sebelumnya bahwa di lingkungan kampus itu dikelilingi oleh para aktivis dan akademisi yang berpendidikan dan berintelektual, terutama ketika dalam berkomunikasi atau ketika dalam berbicara. Maka dari itu penulis tertarik dalam mengangkat judul tersebut. Kemudian selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk, makna, dan fungsi diksi yang digunakan dalam komunikasi lisan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk, makna, dan fungsi diksi yang digunakan dalam komunikasi lisan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram. Manfaat penelitian. Pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan lebih dalam terkait dengan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kebahasaan dalam mengkaji sebuah diksi yang tepat dan sesuai. Kemudian manfaat praktis terdiri dari 3, yaitu bagi penulis, bagi peneliti, bagi pembaca, dan bagi peneliti selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya kemudian selanjutnya landasan teori. Pertama, penelitian yang relevan. Dalam kajian penelitian yang relevan ini, peneliti mengangkat 3 penelitian yang relevan dengan penelitian sekarang, yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rostiana tahun 2019 yang berjudul Analisis Penggunaan Diksi dalam Kampanye Politik Capres dan Cawapres Republik Indonesia tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimanakah bentuk penggunaan diksi dalam kampanye politik Capres dan Cawapres Republik Indonesia tahun 2019. Relevansi peneliti yang dilakukan oleh Rostiana dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang persoalan diksi dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya terdapat pada objek kajian, di mana penelitian yang dilakukan oleh Rostiana ini objeknya ada pada YouTube, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh sekarang ada pada mahasiswa. Kemudian kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rifki Faija tahun 2015 tentang penggunaan diksi dalam media sosial Facebook dan implementasinya dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMA. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk penggunaan diksi dalam media sosial Facebook yang digunakan oleh mahasiswa dan mahasiswi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia angkatan tahun 2011, maaf.
relevansi penelitian yang dilakukan oleh Rifki Faija ini dengan penelitian sekarang, yaitu sama-sama meneliti tentang persoalan diksi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya terdapat pada objek kajian, di mana penelitian dilakukan oleh Rifki Faija ini objeknya ada pada media sosial Facebook, sedangkan penelitian sekarang ada pada mahasiswa. Kemudian yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Brigita Swasilia Kasita yang berjudul 2017 yang berjudul Analisis Penggunaan Diksi dalam karangan guru-guru SD Mahakam Ulu Kalimantan Timur tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk mendeskripsikan bentuk penggunaan diksi pada karangan. Yang kedua, untuk mendeskripsikan penggunaan diksi pada karangan dilihat dari ketepatan diksi dan kecermatan diksi. Adapun relevansi penelitian yang dilakukan oleh Brigita Swasilia Kasita ini dengan penelitian sekarang, yaitu sama-sama meneliti tentang persoalan diksi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya terdapat pada objek kajian, di mana peneliti yang dilakukan oleh Brigita Swasilia Kasita ini objeknya ada pada karangan guru-guru SD, sedangkan penelitian sekarang objeknya ada pada mahasiswa. Jadi peneliti yang paling relevan dengan penelitian sekarang yaitu dari ketiga penelitian tersebut, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rostiana tahun 2019 karena sama-sama menggunakan teori yang sama berupa teori diksi, teori semantik, bentuk diksi. Dan selain itu ada juga kesamaannya pada metode pengumpulan data, di mana penelitian yang dilakukan oleh Rostiana ini menggunakan metode transkripsi dan dokumentasi. Begitupun juga dengan penelitian sekarang. Kemudian selanjutnya kajian pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori semantik yang dikemukakan oleh Abdul Khair dalam bukunya tahun 2009 halaman 2 yang mengemukakan bahwa semantik itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu semantis yang artinya tanda, dan dari bahasa Yunani berasal dari kata sema yang berarti lambang. Kata kerjanya adalah semaino yang berarti menandai atau melambangkan. Istilah tersebut digunakan oleh para pakar bahasa untuk menyebutkan bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari tentang makna. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, semantik diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang makna kata, pengetahuan tentang seluk-beluk dan pergeseran arti kata. Kemudian selanjutnya teori diksi yang dikemukakan oleh Putra Yasa, di mana kata diksi berasal dari kata dictionary yang berarti perihal pemilihan kata. Menurut Vinonja dalam bukunya tahun 2008 halaman 129, diksi adalah hasil upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, serta wacana. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Kemudian selanjutnya teori bentuk diksi yang dikemukakan oleh Kraf dalam bukunya tahun 2009 halaman 25 yang mendefinisikan bahwa bentuk itu sebagai suatu ekspresi yang dapat diserap dengan panca indera, yaitu dengan mendengar dan dengan melihat. Dalam diksi, bentuk merupakan wujud dari suatu kata dan merupakan unsur utama mengapa suatu kata itu dapat tergolong ke dalam bentuk yang berbeda. Bentuk di sini terdiri dari 10 yang meliputi penggunaan kata slang, penggunaan kata asing, penggunaan kata abstrak, penggunaan kata konkret, penggunaan kata umum, penggunaan kata khusus, penggunaan kata kajian, penggunaan kata ilmiah, dan penggunaan kata jargon. Kemudian selanjutnya fungsi diksi. Pradopo dalam bukunya tahun 1990 halaman 93 mendefinisikan fungsi diksi adalah dapat menimbulkan tanggapan pikiran pendengar karena ada makna lain yang muncul di balik kata yang diucapkan oleh pembicara. Fungsi diksi adalah agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat sehingga orang lain dapat mengerti maksud yang disampaikan. Kraf dalam bukunya tahun 2009. Kemudian yang selanjutnya adalah teori makna yang dikemukakan oleh Kraf dalam bukunya tahun 2009 halaman 25 yang mendefinisikan bahwa makna adalah sebuah aspek yang menimbulkan reaksi terhadap sebuah kata yang diucapkan oleh pembicara kepada pendengarnya. Sebab makna berperan sebagai pemberi arti dari setiap kata yang diucapkan. Jadi makna di sini dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama makna denotatif, makna konotatif, makna efektif, makna gramatikal, dan makna asosiatif.
Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan bentuk, makna, dan fungsi diksi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa bentuk itu merupakan suatu wujud dari suatu kata dan merupakan unsur utama mengapa kata itu dapat tergolong ke dalam bentuk yang berbeda. Sedangkan makna di sini berperan sebagai pemberi arti dari setiap kata yang diucapkan. Begitupun juga dengan fungsi, yaitu berperan sebagai untuk memberikan penjelasan dari setiap kata yang diucapkan oleh pembicara kepada pendengarnya. Nah, dapat saya katakan bahwa ketiga unsur tersebut memiliki memiliki hubungan yang sangat erat. Misalnya, contohnya ini seperti kata kursi dan bangku. Nah, kedua kata tersebut jika dijelaskan menggunakan bentuk, tentu memiliki bentuk yang berbeda, di mana kursi di mana bentuk dari bangku itu lebih panjang dibandingkan kursi. Nah, jika dijelaskan menggunakan makna, tentu dalam pengamatan panca indera manusia, kedua kata tersebut bermakna sebagai tempat duduk atau sejenis tempat duduk. Nah, jika dijelaskan menggunakan fungsi, tentu kata tersebut memiliki fungsi yang berbeda, di mana fungsi dari kursi itu sendiri berfungsi untuk tempat duduk satu orang, dan bangku itu berfungsi sebagai tempat duduk untuk lebih dari satu orang. Artinya bisa 2, 3, 4 dan sebagainya, seterusnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teori komunikasi lisan yang dikemukakan oleh Atmaja dalam bukunya tahun 2021 halaman 3, yang mendefinisikan bahwa komunikasi lisan sebagai proses tatap muka antara pembicara dengan pendengar, yaitu dengan saling berhadapan gitu. Selain komunikasi lisan, juga terdapat komunikasi tulis, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk memperoleh informasi secara tertulis. Kemudian yang selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama adalah rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun rancangan dalam penelitian ini, di mana peneliti mula-mula mempersiapkan diri untuk menyimak setiap komunikasi mahasiswa di lingkungan kampus. Setelah persiapan selesai, peneliti mengunjungi lokasi tempat penelitian, yakni Universitas Muhammadiyah Mataram, untuk memperoleh data berkaitan dengan komunikasi lisan mahasiswa yang mengandung bentuk, makna, dan fungsi diksi. Kemudian selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram, tepatnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian yang selanjutnya, data dan sumber data. Baik, data dalam penelitian ini Adapun data dalam penelitian ini yaitu berupa komunikasi lisan mahasiswa yang mengandung bentuk, makna, dan fungsi diksi. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data terhadap pengumpul data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sebagian dari populasi, yakni sampel, untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh data. Sampel dalam penelitian ini yaitu mahasiswa yang berada di lingkungan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan mahasiswa yang berada di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Snowball sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang pada awalnya berjumlah sedikit namun lama-kelamaan menjadi membesar. Jadi penentuan sampel menggunakan teknik Snowball sampling ini harus dibatasi sampai dengan batas titik jenuh, yaitu sampai tidak ada data yang ingin dikumpulkan atau sampai pada data itu benar-benar jenuh gitu. Kemudian adapun kriteria sumber data dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram berusia 18 tahun ke atas dan pengguna bahasa Indonesia yang aktif. Kemudian selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Pertama, metode observasi. Jadi metode observasi ini adalah metode yang digunakan untuk mengobservasi atau mengamati suatu objek, baik berupa tempat, perilaku manusia, gejala alam, dan lain sebagainya. Objek yang akan diobservasi dalam penelitian ini adalah komunikasi lisan mahasiswa yang mengandung bentuk, makna, dan fungsi diksi. Kemudian yang selanjutnya ada metode wawancara. Metode wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung.
Adapun langkah-langkah dalam melakukan suatu wawancara, di mana peneliti terlebih dahulu merancang pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat wawancara berlangsung. Pertanyaan berupa bentuk, makna, dan fungsi diksi yang akan ditanyakan pada mahasiswa yang peneliti ketahui mahasiswa tersebut menggunakan salah satu dari bentuk diksi yang ada dalam kajian teori. Kemudian selanjutnya metode transkripsi. Transkripsi data dalam penelitian ini yaitu mentranskripsikan data hasil rekaman dari percakapan yang digunakan oleh pembicara dengan lawan bicaranya ke dalam bentuk tulisan. Alasan peneliti menggunakan metode transkripsi agar dalam menganalisis data, peneliti dapat membuka hasil rekaman untuk memperjelas suatu tulisan. Adapun data yang akan ditranskripsikan adalah data berupa bentuk, makna, dan fungsi diksi yang diperoleh dari komunikasi lisan mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Mataram. Adapun langkah-langkah dalam mentranskripsikan data, di mana peneliti membuka hasil rekaman di gawai atau handphone untuk memperoleh data berupa bentuk, makna, dan fungsi diksi. Kemudian langkah selanjutnya adalah data tersebut akan dipindahkan ke dalam bentuk tulisan. Kemudian yang selanjutnya adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini adalah suatu metode digunakan untuk memperoleh data tulisan terkait dengan penggunaan diksi. Dokumen berupa komunikasi lisan mahasiswa yang mengandung bentuk, makna, dan fungsi diksi. Selain data tersebut, data yang diperlukan dalam dokumentasi ini adalah berupa gambar atau foto yang akan dijadikan sebagai lampiran di penelitian nanti. Kemudian yang selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat wawancara berlangsung. Pertanyaan berupa bentuk, makna, dan fungsi diksi yang akan ditanyakan kepada mahasiswa. Kemudian selain daftar pertanyaan, peneliti juga menggunakan alat bantu lainnya seperti gawai atau handphone, buku, dan ballpoint. Kemudian yang selanjutnya metode metode analisis data. Jadi metode analisis data dalam penelitian ini terdiri dari 4. Yang pertama, identifikasi data. Identifikasi data dalam penelitian ini adalah proses atau langkah utama dalam mengumpulkan data. Data yang akan diidentifikasikan adalah data berupa bentuk, makna, dan fungsi diksi yang diperoleh dari komunikasi lisan mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Mataram. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi data. Klasifikasi data ini adalah proses pembentukan data, pengkategorian data, atau penggolongan data. Data yang akan diklasifikasikan dalam penelitian ini adalah data berupa bentuk, makna, dan fungsi diksi yang diperoleh dari komunikasi lisan mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Mataram. Kemudian yang selanjutnya adalah interpretasi data. Interpretasi data dalam penelitian ini adalah proses penganalisisan data. Data yang akan dianalisis adalah data berkaitan dengan komunikasi lisan mahasiswa yang mengandung bentuk, makna, dan fungsi diksi. Kemudian selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Setelah data diidentifikasikan, diklasifikasikan, dan diinterpretasikan, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Tujuan dari penarikan kesimpulan ini supaya peneliti dapat mengetahui seberapa banyak penggunaan diksi yang digunakan oleh mahasiswa dari ragam bentuk, makna, dan fungsi di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Mataram. Sekian pemaparan isi proposal dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.